Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai sejarah peradaban Islam di Spanyol. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Jian Stiorini, yang kedua Alfi Rahma Fadila, dan yang ketiga Valenia Puspita Putri. Sejarah masuknya Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk di Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri itu dikuasai oleh bangsa Vandal. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan sebagai pahlawan berjasa memimpin pasukan ke sana. Mereka adalah Thorif bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Thorif yang menyeberangi selat berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. Sebanyak 500 orang tidak dapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika. Didorong oleh keberhasilan Thorif dan kemelut yang terjadi dalam kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, Musa bin Nusair pada tahun 700 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Torik bin Ziyad. Pasukan tersebut kemudian menyeberangi selat yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad dan kemudian mendarat di sebuah gunung yaitu gunung yang pertama kali Torik dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan nama Jabal Torik. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu untuk memasuki Spanyol, berawal dari kemenangan melawan Raja Roderick di daerah Baca. Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo yang pada saat itu adalah ibu kota tersebut. Pada saat itu, Musa bin Nusair bersama Torik bin Ziyad dengan pasukan sebanyak 12.000 orang berhasil menaklukkan kota yang dilewatinya seperti Sidonia, Carmonu, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik. Dan keduanya juga berhasil menguasai kota penting di Spanyol di bagian utara, yaitu mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai permulaan abad ke-8, meliputi pula terdapat di Laut Tengah. Majorca, Corsia, Sardinia, Kreta, Rhodes, dan sebagainya Daicilia juga jatuh ke tangan Islam. Di zaman Bani Umayyah, perluasan Islam pada saat itu telah menyebar sampai jangkauan Prancis Tengah, dan bagian-bagian utara dari Italia. Perkembangan peradaban Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Yang periode pertama berlangsung pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri tidak terkendali akibat gangguan keamanan di beberapa wilayah. Serta hal ini ditandai dengan adanya gangguan dari berbagai pihak yang tidak senang kepada Islam. Sentralisasi kekuasaan masih di bawah Daulah Umayyah di Damaskus. Periode kedua berlangsung pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintah seorang amir atau yang disebut panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 130 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhi atau yang disebut yang masuk ke Spanyol, dan adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas ketika Bani Abbas berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Selanjutnya, periode ketiga berlangsung pada tahun 912 sampai 916 Masehi.
Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan khalifah. Pada periode ini juga, umat Islam mengalami kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan buku, bahkan ribuan buku. Hakam II juga seorang kolektor dan pendiri perpustakaan. Selanjutnya, pada periode keempat berlangsung pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironinya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif untuk penyerangan. Meskipun kehidupan politik yang tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana yang lainnya. Selanjutnya, pada periode kelima. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muawiyidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh gerakan Yusuf ibnu Tashim di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan berpusat di Marseille. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat di perjuangan mempertahankan negeri-negerinya dari serangan orang-orang Kristen. Pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti ini berakhir. Baik di Afrika Utara maupun dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen tepatnya tahun 1118 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1146 Masehi, penguasa dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Utara merebut daerah ini. Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumart. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul al-Mun'im antara tahun 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota muslim penting, yaitu Cordova, Almera, dan Granada, jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan. Kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur, akan tetapi tidak lama setelah itu, Muwahhidun mengalami keambrukan. Selanjutnya, pada periode ke-6 yang berlangsung pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, yang masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1600. Baik, selanjutnya kemajuan intelektual di Spanyol. Kemajuan di Spanyol pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang menggantikan ayahnya pada periode ketiga. Pada saat usia 23 tahun, pada tahun 912 Masehi, dengan memakai gelar khalifah. Selama ini, penguasa Daulah Umayyah di Spanyol sudah puas dengan menggunakan gelar Amir. Tetapi, pada masa pemerintahan Abdurrahman al-Nasir atau Abdurrahman III, dia menggunakan gelar khalifah. Didorong oleh lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Karena mereka hanya boneka-boneka di tangan Bani Buaywi. Setelah Abdurrahman naik tahta, menuntut semua warganya agar tunduk tanpa syarat dan tidak memandang
kelas, dan kepercayaan. Karena dia bertekad untuk memadamkan semua pemberontakan dan menegakkan kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Untuk membasmi penyeleweng-penyeleweng dan pengacau, memulihkan perdamaian dan stabilitas. Orang-orang Kristen di utara merupakan musuh bebuyutan umat Islam. Mereka bertekad memerangi orang Islam. Pada tahun 914 Masehi, Ordono II, kepala suku Leon, menyerbu wilayah-wilayah Islam. Dia dibantu oleh Sancho, kepala suku Navarre. Namun, pasukan Navarre dapat digagalkan oleh pasukan Muslim karena mereka turun dari pegunungan ke dataran langsung menerima tantangan dari pasukan Islam. Maka pasukan Islam mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan mereka. Berulang kali pasukan-pasukan orang Kristen menyerang wilayah Islam, tetapi selalu dikalahkan oleh pasukan Islam yang dibentuk oleh Abdurrahman. Meskipun banyak sekali rintangan, tetapi Abdurrahman menjadikan Daulah Umayyah kuat, kokoh, dan lebih besar dari pemerintahan sebelumnya. Pada masa kemajuan ini, ada pun juga perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona. Yang pertama, filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II pada tahun 961 sampai dengan 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar. Sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang kedua, sains. Dalam bidang kedokteran, dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Yang ketiga, sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia. Pada tahun 1145 sampai dengan 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sisilia. Ibnu Batutah dari Tangier pada tahun 1304 sampai dengan 1377 Masehi mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai di Cina. Ibnu Al-Khatib pada tahun 1317 sampai dengan 1374 Masehi menyusun riwayat Granada. Yang keempat, fikih. Dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Yang kelima, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Yaryab. Dan yang terakhir atau yang keenam, arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam seni bangunan dan seni membangun masjid. Selanjutnya kita akan beralih ke perkembangan politik di Spanyol. Umat Islam pertama kali menduduki Spanyol pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid, yaitu sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi.
Beliau adalah seorang Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Kota Damaskus itu kota yang berada di negara Suriah dan termasuk kota terbesar di sana. Dalam proses penaklukan Spanyol terhadap umat Islam, ada 3 tokoh penting dalam hal ini. Yang pertama, Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Tariq bisa disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia melewati selat yang berada di antara Maroko dan Eropa dengan tentaranya yang berjumlah sekitar 500 pasukan. Di antaranya ada pasukan berkuda yang menaiki sebuah 4 kapal besar. Dalam penyerbuannya itu, Tariq mendapat perlawanan yang tidak berarti, dan sehingga ia membawa rampasan yang jumlahnya cukup besar. Terdorong dari keberhasilan Tariq ini dan juga adanya masalah internal dari kerajaan Visikotik, yaitu kerajaan yang sedang berkuasa di Spanyol saat itu, Musa bin Nushar pada tahun 711 Masehi mengirimkan pasukan sebanyak 700.000 pasukan ke Maroko di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar dan sebagiannya lagi dari orang Arab. Kemudian mereka menyeberangi selat yang lebih dikenal sebagai Gibraltar atau Jabal Tariq, yang menjadi tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat. Dengan dikuasainya tempat tersebut, maka terbukalah pintu secara luas Islam untuk memasuki Spanyol. Dan pada akhirnya Tariq beserta pasukannya berhasil menguasai kota-kota penting yang ada di Spanyol, seperti Cordoba, Grenada, Toledo, yang saat itu sebagai ibu kota kerajaan Goths saat itu. Selama berabad-abad setelah Islam berhasil berkembang dan kekhalifahan Bani Abbasiyah berhasil merebut Damaskus dari kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750, Abdurrahman, anggota keluarga dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah, ia lari ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah yang berpusat di Cordoba pada tahun 755 Masehi. Dari situlah pada masa generasi-generasi setelahnya Islam berhasil menguasai seluruh semenanjung Iberia Peninsula dan Islam berhasil mencapai masa keemasan dan kejayaannya di Spanyol. Selanjutnya kita akan beralih ke masa kekhalifahan di Spanyol. Dalam sejarah tercatat banyak hal tentang perkembangan peradaban Islam, khususnya antara abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Sejarah peradaban Islam telah dicatat dalam sejarah bahwa pada masa saat itu Islam pernah mengalami masa kejayaan. Kejayaan Islam ini diperlihatkan dengan kemajuan beberapa bidang, contohnya bidang pengetahuan, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang teknologi, dan masih banyak lagi. Kemajuan ini terjadi di antara Islam. Kemajuan ini terjadi baik itu di Islam bagian timur yang berpusat di Baghdad maupun Islam bagian barat yang berpusat di Cordoba. Spanyol merupakan tempat paling utama di Eropa dalam menyerap hasil kebudayaan Islam dan peradaban Islam, baik itu dalam bentuk politik, sosial, ekonomi, sampai ke hubungan antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam dan meninggalkan jauh negara-negara tetangganya. Kemajuan Eropa saat ini banyak berhutang budi pada ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Hingga dapat dikatakan kalau perkembangan Eropa pada saat ini
banyak berhutang budi pada ilmu pengetahuan Islam yang berkembang pada periode klasik. Kemudian dunia Islam mengalami disintegrasi dan kemunduran dinamika intelektual Muslim yang disebabkan oleh nilai-nilai ittihad tidak teraplikasi lagi. Itu hendaknya fenomena ini sebagai pemicu agar umat Islam memiliki semangat intelektual Qur'ani. Dan yang terakhir, mengenai kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Pada periode keempat adalah masa kehancuran atau kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Muluk al-Tawif atau negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Adapun faktor penyebab kemunduran Islam di Spanyol, yang pertama, konflik sesama Muslim. Perpecahan politik pada masa Muluk al-Tawaif menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam Spanyol, walaupun tidak menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam Spanyol. Yang kedua, konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan para penguasa dan penakluk Muslim ke Spanyol dahulu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, sehingga penguasa Islam Spanyol membiarkan Kristen tahlukannya mempertahankan hukum dan adat istiadat mereka, asalkan tidak ada perlawanan bersenjata. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara, termasuk negara Spanyol sendiri, apabila mengalami kesulitan ekonomi, dapat mengakibatkan suatu kehancuran. Yang keempat, letak geografis yang terpencil. Karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam ada di belahan Asia dan Afrika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.